Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3B. Hari ini kan pelajaran daring nih. Terus pelajarannya PKN. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang identitas diri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga kita tetap diberi perlindungan oleh Allah dan diberi rahmat oleh Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang identitas diri, kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang identitas keluargaku. Nah, semua kan pasti punya keluarga kan? Apa ada anak ibu yang lahir dari telur kayak ayam? Atau lahir dari timun mas kayak timun mas? Enggak kan? Semua pasti punya keluarga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang identitas keluarga. Nah, kita semua pasti kan punya keluarga nih. Nah, identitas keluarga itu apa aja sih? Yang pertama, ada namanya. Nama anggota keluarga. Misal, namanya ibu ya, Bu Serena. Terus, perannya. Peran ibu di rumah sebagai anak gitu. Nah, Bu Serena tuh punya adik, punya saudara, tapi adik bukan kakak, adik satu, namanya Rida gitu. Nah, kalian pasti tahu kan di keluarga kalian kan nggak cuma ada kamu ataupun sama kakak sama orang tua kan, enggak kan, juga ada kakek dan nenek. Nah, untuk tugas hari ini kita akan membahas tentang silsilah keluarga. Oke, dimulai dari kakek dan nenek. Kakek neneknya bebas, boleh dari pihak ayah, boleh dari pihak ibu. Kalau Bu Serena mau dari pihak ayah. Oke, kakeknya Bu Serena namanya Mas'ud. Nah, kalau kakek neneknya udah meninggal ditulisin almarhum gitu. Terus neneknya Bu Serena namanya Bu Al. Nah, kakek neneknya Bu Serena ini punya 3 anak. Ada ayahnya Bu Serena, namanya Ishal. Bu Serena juga punya ibu nih, namanya Bu Tri. Nah, anaknya kakek dan neneknya Bu Serena, selain ada ayahnya Bu Serena, juga punya adik satu. Berarti kalau adiknya ayah dan ibu disebutnya apa? Paman. Kalau bahasa Jawa, Pak-lek. Nah, kalau kakaknya ayah atau ibu disebutnya kan juga paman atau bibi. Tapi kalau bahasa Jawa kan Pak Poh atau Bapak Sepuh atau Pak D, Bapak Gede. Nah, sedangkan kalau Pak-lek itu buat yang lebih muda daripada orang tua kita. Terus punya lagi nih satu anak lagi, tante, namanya Uul, dan suami berarti om, itu kan. Terus yang punya Bu Serena menikah, punya Bu Serena anak pertama, punya adiknya Bu Serena namanya Mbak Rida. Nah, Pakman atau Paklinya Bu Serena ini belum menikah, jadi belum punya keturunan. Misal ternyata paman atau bibinya udah menikah, atau misal pun udah menikah terus meninggal atau bercerai, tetap ditulis ya kak. Terus nanti biar kamu tahu itu saudaramu dari mana. Terus punya kan ya, yang punya itu tante dan om Bu Serena yang namanya Uul ini punya anak 4. Yang pertama di Jihan. Nah, ini namanya sepupu. Oke ya. Nah, sampai sini aja. Jadi dari kakek sampai sepupu. Nah, kalau ternyata kamu nih ternyata punyanya Pak Poh atau Bude gitu kan. Nah, terus si anaknya Pak Poh atau Bude itu nanti punya anak, sudah menikah dan punya anak, ditulis juga Sal dan suami. Kamu tulis no. Berarti kan ini kalau karena sepupu berarti kan ini tulisnya kakak atau adik sepupu lah.
Ini ditulis sepupu. Ini berarti kakak atau adik sepupu. Terus kan mereka punya anak nih. Nah, ini namanya keponakan. Oke ya. Kalau nggak paham boleh tanya. Kalau masih nggak paham boleh diulang lagi. Terus tugasnya berarti bikin bagan seperti ini, silsilah keluarga. Nanti ibu cek di pertemuan kita berikutnya. Oke? Semangat anak-anak ibu yang soleh. Terus ibu mau mendukung kakak-kakak kalian yang membaris dulu hari ini. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.